Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Gimana nih kabar kalian hari ini? Kan sekarang kita baru saja memasuki pertemuan pertama setelah libur Lebaran ya. Coba Ibu pengen tahu dong kabar dari Rian, gimana nih? Alhamdulillah Bu, baik sekali. Alhamdulillah. Kalau dari Tapi Emma gimana nih? Kemarin liburan Ibu kemana saya, aja? Gimana ya? saya tuh sedikit sedih Bu, karena Kenapa? kemarin pas Lebaran gak dapat THR Bu, katanya udah gede. Iya, memang kamu sudah gede, harusnya kamu yang memberi THR kepada adik-adik kamu ya. Nah, kalau Emma gimana nih, Emma? Alhamdulillah baik Bu, tapi saya tidak mudik kemana-mana karena memang keluarga ada di sini semua. Oh, kirain kamu liburan gitu ke Pangandaran atau kemana gitu ya. Kan kamu deket pantai gitu ya, barangkali gitu ya liburan. Gimana dapat THR banyak gak? Alhamdulillah dapat Bu, ya Bu, Alhamdulillah liburan juga ke Pangandaran. Masya Allah. Ibu lihat di internet Pangandaran penuh banget gitu ya, padat banget rasanya. Entah apa yang dinikmati itu di sana ya. Oke, alhamdulillah ya kalau misalnya kalian selalu sehat gitu ya, walaupun sekarang masih masa pandemi seperti ini, dan tentunya kita harus tetap menjaga kesehatan ya anak-anak. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini menjadi lebih berkah dan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada KM silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik Bu. Buat teman-teman semuanya, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing mulai. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih kepada Rian ya sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Oh ya anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran pada hari ini, biar enggak ngantuk dan kaku, karena Ibu tahu pasti kalian di sini pada baru bangun, mungkin banyak juga yang belum mandi. Nah, Ibu ingin ngajak kalian buat stretching bareng-bareng yang dimulai dari gerakan ringan, dari gerakan kepala. Sekarang kalian ikutin gerakan Ibu ya. Siap Bu. Oke, yang pertama kita gerakan kepala dulu, gini, 1, 2, 3, 4. Lawan arah, 1, 2, 3, 4. Kemudian yang kayak gini ya, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sekarang putar kepalanya ke belakang, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sekarang kita masuk ke gerakan tangan, yaitu coba gerakan pergelangan tangan kalian, biar nanti nggak pegal saat pembelajaran. Udah kayak gini, gaya meremas-remas. Dan yang terakhir kita tegangkan lengan kalian. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, gerakan pemanasan dicukupkan ya anak-anak. Semoga pembelajaran pada hari ini kita akan lebih semangat lagi gitu ya, karena kita udah stretching dulu nih di awal pembelajaran. Oke, sebelum memasuki pembelajaran, Ibu pengen nanya dulu, apakah ada yang nggak hadir hari ini? Kelihatannya hadir semua ya. Hadir semua, Bu. Oke, mantap. Kalau begitu, sekarang Ibu menginstruksikan kalian untuk mengisi link presensi kehadiran ya, yang mana link tersebut sudah Ibu kirimkan di WhatsApp grup, gitu ya. Nah, setelah itu, mungkin Ibu pengen nanya dulu nih kelengkapan atribut seragam kalian. Coba berdiri tegak. Wah, Zarfan terlihat sangat rapi ya, rambutnya juga sangat singset ya bisa dibilang, karena ya Zarfan botak gitu ya. Jadi terlihat sangat rapi, wah keren sekali. Terus Dimas juga nih, kelihatannya sangat semangat, kayaknya udah makan banyak pagi-pagi hari ini ya. Gimana Dimas, siap gak belajar hari ini? Siap dong, Bu. Wih, keren.
tangan buat Dimas. Oke ya, kalau begitu jika anak-anak semua sudah mengisi presensi, mari kita mulai ke kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelumnya Ibu izin share screen dulu ya sebentar. Untuk share screen-nya apakah udah terlihat belum? Udah, Bu. Oke, kalau gitu. Nah, anak-anak sekalian, pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, coba di sini ada yang bisa menjelaskan secara singkat nggak mengenai materi hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan Emma, gimana? Begini Bu, bahwa Pancasila itu seiring berjalannya waktu memiliki kemampuan untuk senantiasa menerima berbagai aspirasi sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, sehingga nanti dalam pelaksanaan pada kehidupan sehari-harinya akan terjadi banyak dinamika atau fenomena-fenomena yang beragam. Oke, betul sekali ya yang dikatakan tadi oleh Emma, bahwasanya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini sangatlah penting ya anak-anak, karena Pancasila ini memiliki yang namanya urgensi tersendiri terhadap praktik berbangsa dan bernegara, khususnya di Indonesia. Nah, Indonesia ini kan kita tahu sebagai negara yang plural ya, atau negara yang memiliki keberagaman yang sangat kaya gitu. Nah, kita nantinya akan sering menemukan nih banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar kita. Kemudian maka dari itu Pancasila ini hadir sebagai salah satu pedoman hidup bangsa untuk mengatur kehidupan bangsa Indonesia. Oh ya anak-anak, selanjutnya Ibu ingin mengingatkan kembali ya untuk mengisi persepsi lagi untuk yang belum. Untuk linknya ini bisa kita lihat di tampilan ya, atau kalian bisa nge-scan barcode di depan kalian. Itu. Kalau sudah, Ibu ingin menjelaskan seputar teknis atau mekanisme pembelajaran pada hari ini. Yang pertama akan dijelaskan dulu seputar kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar, tujuan, lalu akan ada video pembuka lah gitu ya. Kemudian kita hari ini akan bermain ya anak-anak, karena Ibu hari ini akan menerapkan salah satu mode pembelajaran yang namanya TGT atau Team Games Turnamen. Nah, nanti itu kita akan bermain games yang dinamakan Scramble Card atau kepanjangan dari Scramble Problem Card. Artinya apa? Scramble Problem Card itu kartu masalah yang diambil secara acak gitu. Nah, nanti kalian membentuk kelompok dulu sebanyak 3 kelompok, yang mana satu kelompok terdiri dari 3 sampai 5 orang. Sampai sini ada yang masih belum paham? Bu, boleh diulangi cara bermainnya, Bu? Oke, gini ya, Zarvan. Jadi nanti itu Ibu akan menyediakan 3 kartu berbeda. Nih, 3 kartu berbeda. Nah, nanti tiap kartunya itu berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab berkaitan dengan materi pada hari ini oleh tiap kelompoknya. Untuk jawabannya sendiri nanti harus dituangkan dalam LKPD yang tadi linknya sudah disebar pada grup WA oleh Ibu. Nah, nanti jawabannya itu kalian tuangkan dalam Google Form tersebut. Nah, jika sudah selesai, tiap perwakilan kelompok harus mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Nah, untuk kelompok lain, jika sudah mempresentasikan hasil diskusinya, nanti akan dibuka namanya sesi tanya jawab atau sesi menanggapi atau menambahkan atas jawaban hasil diskusi kelompok lain. Dengan begitu, masing-masing kelompok akan mendapatkan 1 skor terlebih dahulu. Nah, jika ketiga kelompok itu sudah beres, baru kita masuk ke sesi tanya jawab tersebut. Nah, siapa yang paling banyak bertanya, maka nanti akan mendapatkan skor terbanyak dan tentunya akan mendapatkan reward dari Ibu di akhir pembelajaran. Tapi sebelum kita bermain, kita simak dulu ya pembelajaran, maksudnya video berita pada hari ini.
Selanjutnya, saudara, korban pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang diduga dilakukan guru mengaji di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan terus bertambah. Saat ini jumlah korban mencapai 26 orang. Polda Sumatera Selatan membuka posko pengaduan bagi korban pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur oleh guru mengaji di Kabupaten Ogan Ilir. Posko pengaduan dibuat karena jumlah korban terus bertambah, sehingga diduga masih terdapat banyak korban lainnya. Sementara untuk penyelidikan lanjutan, polisi akan memeriksa sejumlah pihak di pondok pesantren, tempat tersangka mengajar mengaji. Dan ternyata setelah kita membuka posko pengaduan, kemarin ada 14 anak yang dibawa oleh orang tuanya, dan kita fasilitasi, kita terima di suatu tempat yang kira-kira nyaman dan tidak merasa terganggu. Kita lakukan wawancara dan kita pastikan bahwa ada tambahan 14 anak lagi yang menjadi korban dari pelaku. Sebelumnya, kasus pelecehan seksual diduga dilakukan guru ngaji terhadap santri di pondok pesantren di Kabupaten Ogan Ilir. Awalnya, korban berjumlah 12 orang, lalu bertambah menjadi 26 orang. Korban rata-rata berusia 12 hingga 13 tahun. Tersangka bernama Junaidi yang berusia 21 tahun. Diduga telah 1 tahun melakukan pelecehan seksual kepada para santri di pondok pesantren. Sebelum melakukan aksi bejatnya, tersangka lebih dulu mengancam akan mengurung para korbannya di gudang jika melawan. Kau ngelakuin ini berapa lama? Terus 1 tahun ke belakang. Ngapa kau lakukan? Ngapa kau lakukan? Alasan kau ngapa? Ya, kok tega. Apa kepuasan? Apa becak mano? Apa lanang galau? Ngomong. Kepuasan? Penasaran dan kepuasan. Ah? Penasaran dengan kepuasan? Berapa kok? Ditahan di Polda Sumatera Selatan, tersangka diancam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman selama 15 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV. Oke, anak-anak, seperti yang sudah kalian tonton dari video tersebut ya, kita bisa ambil pelajaran bahwasannya kasus pelecehan seksual ini akhir-akhir ini sering terjadi gitu ya, khususnya untuk anak-anak yang masih di bawah umur. Nah, tentunya hal seperti ini merupakan sebuah perilaku yang bisa mencoreng nilai-nilai Pancasila itu sendiri, karena tidak hanya Pancasila, tapi norma-norma dalam kehidupan pun terganggu gitu ya, lama-kelamaan bisa pudar juga akibat dari perilaku-perilaku yang sangat merugikan masyarakat. Berikutnya, Ibu mau bertanya nih pada Zarfan. Menurut kamu, masih penting nggak sih nilai-nilai Pancasila itu diteladani di saat zaman yang kian berkembang ini? Penting sekali, Bu. Salah satunya agar kejadian dari video tadi itu tidak terulangi lagi. Nah, kemudian permasalahan-permasalahan sosial yang marak terjadi hari ini seperti tawuran, korupsi, pembunuhan, penistaan agama. Nah, agar hal itu tidak terjadi, kita itu harus mempunyai pegangan kuat, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila itu, Bu. Oke, hebat sekali ya Zarfan, jawabannya cukup luar biasa gitu ya. Nah, selanjutnya kita tanpa berlama-lama, kita langsung mulai aja ya gamesnya. Jadi, pertama Ibu akan menyediakan 3 kartu berwarna. Jadi kalian silakan pilih kartunya, gitu ya. Nanti apabila pertanyaannya sudah dibacakan oleh kelompok, silakan untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Jika sudah sudah berhasil menemukannya, kalian bisa langsung tuangkan pada LKPD yang tadi sudah Ibu berikan. Begitu. Oh iya, kalian juga bisa mencari sumber dari internet ataupun buku paket yang kalian punya di rumah ya. Oke. Baik, Bu. Oke, Terima kasih. mulai dari kelompok 1, silakan Dimas mau pilih yang warna apa?
Kelompok 1 milih warna coklat, Ibu. Oke, ini ya, warna coklat itu pertanyaannya, apa contoh ancaman yang terjadi di Indonesia bila kehilangan jati diri? Beri contoh kasusnya, begitu. Terus untuk kelompok 2, silakan Rian. Riannya masih hadir nggak ya? Atau kendala sinyal? Rian, pilih warna apa? Saya pilih warna putih, Bu. Oke, warna putih itu pertanyaannya apa saja karakteristik dari ideologi terbuka, lalu mengapa warga negara itu memerlukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Dan yang terakhir tersisa kartu warna hijau, silakan untuk Emma tolong simak ya pertanyaannya. Pertanyaannya itu, sebutkan beberapa unsur yang harus diperhatikan dari ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, berikutnya setelah kalian mendengar pertanyaan-pertanyaan tadi, silakan untuk mendiskusikan jawaban tersebut. Ibu akan memberikan waktu 5 menit. Setelah itu, kalian tuangkan jawaban tersebut dalam LKPD. Silakan diskusi dimulai. Oke, waktunya sudah habis ya anak-anak. Kita langsung masuk saja ke waktu presentasi. Oke, Ibu langsung mulai dari kelompok 1 saja, silakan. Baik, Bu. Mohon izin, Bu, untuk kelompok 1 ya, tadi yang memilih kartu warna coklat. Kelompok kami mendapat pertanyaan mengenai apa contoh dari ancaman yang terjadi bila Indonesia kehilangan jati dirinya. Berikan contoh kasusnya. Nah, menurut kelompok kami, jati diri Indonesia itu sendiri ya adalah Pancasila. Nah, karena Pancasila merupakan hasil dari konsensus bersama dari berbagai pendapat seluruh masyarakat atau keberagaman yang ada di Indonesia. Sehingga Pancasila ini merupakan alat yang tepat sebagai pegangan atau acuan dalam menjalani kehidupan. Lalu untuk contoh ancamannya, mungkin kelompok kami bisa memberi contoh seperti kasus korupsi yang kita ketahui ya, yang kian memanas pada hari ini yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Nah, artinya pejabat tersebut tidak meneladani Pancasila dengan baik dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-harinya. Mungkin seperti itu, Bu, dari kelompok 1. Oke, mantap. Kelompok 1 jawabannya cukup panjang ya. Jadi Ibu berikan skor 1 untuk kelompok 1. Sekarang kita masuk ke giliran berikutnya, yaitu kelompok 2 terlebih dahulu. Silakan, Rian. Baik, Bu. Untuk kelompok 2 sendiri mendapat pertanyaan, apa saja karakteristik dari ideologi terbuka? Nah, menurut kami, keterbukaan. Oh. Oh, Rian, kayaknya sinyalnya sedang terkendala ya. Mungkin bisa dilanjutkan nanti paling ya. Oke, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman yang lain untuk melanjutkan jawaban dari Rian. Silakan, siapa saja boleh. Saya, Bu, saya juga Oke. soalnya perwakilan dari kelompok 2. Ya. Nah, menurut kami, keterbukaan Pancasila mengandung pengertian bahwa Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Nah, nilai-nilai Pancasila tidak berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap waktu. Nah, hal ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, serta senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Nah, begitu, Bu. Oke, keren sekali ya jawaban dari Zalfan dari tadi. Zalfan ini terlihat cukup semangat ya. Semoga pembelajaran seterusnya terus seperti ini gitu ya. Jadi Ibu kasih 1 skor buat kelompok 2. Sekarang yang terakhir yaitu kita masuk ke giliran kelompok 3. Silakan dari perwakilan kelompok 3. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Karena kelompok 3 tinggal tersisa kartu warna hijau dan mendapatkan pertanyaan, sebutkan beberapa unsur yang harus diperhatikan dari ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka.
Nah, unsur yang harus diperhatikan pada keterbukaan ideologi Pancasila diantaranya yaitu yang pertama, stabilitas nasional yang dinamis. Kemudian yang kedua, larangan untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang mengandung nilai-nilai ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Yang ketiga yaitu mencegah perkembangan paham liberal. Keempat, larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu penciptaan norma yang harus melalui kesepakatan. Nah, mungkin sekian jawaban dari kelompok 3, Ibu. Terima kasih. Oke, sama-sama Emma. Jawabannya sangat luar biasa ya. Pasti teman-teman dari kelompok 2 ini dapat sumber yang sangat banyak gitu ya ketika merumuskan jawaban tadi. Nah, akhirnya kita masuk ke sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab atau menanggapi atau menambahkan. Ayo, siapa yang mau coba duluan? Saya, Bu. Oke, Zarfan lagi. Gimana, Zarfan? Coba Ibu pengen dengar. Ya, saya perwakilan dari kelompok 2, saya ingin menambahkan jawaban dari kelompok 1, Bu. Nah, betul Bu tadi apa yang dikatakan oleh Dimas, bahwasanya Indonesia ini merupakan negara yang kaya akan budaya. Dan perbedaan itulah kenapa negara yang kaya akan budaya ini disebut negara yang plural. Nah, dengan keberagaman itulah, maka sangat riskan terjadinya perbedaan pendapat yang akan memicu namanya sebuah konflik. Nah, maka dari itu Pancasila memiliki peran yang sangat penting sebagai pedoman hidup bangsa untuk mencegah terjadinya konflik dan disintegrasi bangsa. Begitu, Bu. Oke, terima kasih buat Zarfan ya. Jawabannya sangat panjang sekali gitu ya. Ibu juga sangat takjub mendengarnya dan Ibu juga kurang paham kenapa kamu gerak-gerak maju mundur terus. Apakah kamu sedang pegal atau bagaimana? Silakan lakukan seperti gerakan awal ya, stretching dulu pinggangnya ke kanan ke kiri atau ke depan ke belakang. Gitu ya, Zarfan. Oke, sekali lagi terima kasih buat Zarfan dan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 lainnya. Nah, maka dari itu kita bisa tahu nih skor terakhir yang mana kelompok 2 ini meraih skor tertinggi gitu karena tadi banyak anggota-anggotanya yang aktif menambahkan, aktif bertanya maupun menanggapi. Jadi untuk permainan kali ini dimenangkan oleh kelompok 2 ya. Hore, tepuk tangan. Nanti Ibu akan kasih reward-nya berupa makanan gitu ya kalau misalnya kita pembelajarannya sudah ke offline gitu. Oke. Selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan sedikit ya seputar jawaban kalian dan hasil diskusi kalian tadi gitu ya. Yang pertama yaitu hakikat dari ideologi terbuka sendiri. Menurut Suryanto Puspawardoyo, beliau mengemukakan bahwa ideologi itu merupakan konsep pengetahuan dan nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi isinya serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Nah, sebagai ideologi negara, Pancasila ini merupakan gagasan atau ide yang dijadikan sebagai pedoman atau arah dalam mencapai cita-cita bangsa. Setiap bangsa memiliki ideologi yang berbeda sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan bangsanya masing-masing begitu. Jadi anak-anak, Pancasila sebagai suatu sistem pemikiran dan sebagai suatu ideologi bangsa juga sangatlah wajar jika mengambil sumber dari pandangan dan falsafah hidup bangsa. Nah, hal tersebut akan membuat ideologi tersebut berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kecerdasan kehidupan bangsa itu sendiri. Artinya, kenapa ideologi tersebut bersifat terbuka? Maka Pancasila ini senantiasa mendorong terjadinya perkembangan pemikiran baru tentang ideologi tersebut tanpa harus kehilangan jati dirinya. Kondisi ini akan berbeda sama sekali jika ideologi tersebut berakar pada nilai-nilai yang berasal dari luar bangsanya atau pemikiran perseorangan. Dengan kata lain, ideologi tersebut bersifat tertutup gitu. Nah, Pancasila sendiri berakar pada pandangan hidup bangsa yang tadi sudah dijelaskan. Pancasila itu merupakan bentuk representasi dari jati diri bangsa Indonesia sendiri atas konsensus yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Nah, kemudian kita masuk ciri dari ideologi terbuka itu sendiri, yaitu nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Dasarnya dari konsensus masyarakat, tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan dalam masyarakat itu sendiri. Ideologi terbuka ini memiliki banyak sekali keunggulan dibandingkan dengan ideologi tertutup. Oke, berikutnya yang kedua yaitu kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, sebagai ideologi terbuka tadi sudah jelaskan bahwasannya Pancasila ini merupakan ideologi yang dinamis ya, yang senantiasa menerima berbagai aspirasi, menerima berbagai perubahan-perubahan baru seiring berkembangnya zaman gitu. Sehingga ideologi tersebut disebut ideologi terbuka begitu. Lalu Pancasila ini tidak bisa berubah gitu ya, sebagaimana arti dari ideologi tertutup. Namun pelaksanaannya itu disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan yang nyata yang kita akan hadapi dalam setiap waktu gitu ya. Kemudian tadi dijelaskan juga ya oleh kelompok berapa ya Ibu, lupa, kelompok 2 kalau nggak salah. Bahwasanya keterbukaan ideologi Pancasila ini harus selalu memperhatikan beberapa unsur. Yang pertama yaitu stabilitas rasional yang dinamis, kemudian larangan untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang mengandung nilai-nilai ideologi seperti ideologi Marxisme yang dicetuskan oleh Karl Marx, atau Leninisme, bahkan komunisme ya, yang mungkin kita sudah sering mendengar gitu ya. Ada dulu yang namanya PKI atau Partai Komunis Indonesia yang berusaha mengintervensi ideologi kita, yaitu ideologi Pancasila. Nah, hal tersebut sangat tidak relevan ya dengan kondisi bangsa Indonesia. Kemudian berikutnya mencegah berkembangnya paham liberal, karena di Indonesia sendiri kita menganut sistem demokrasi Pancasila ya, kita punya sistem demokrasi tersendiri dan tidak bisa dilakukan secara sebebas seapa yang kita mau gitu ya. Berikutnya yaitu larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat, karena dikhawatirkan gitu ya kehidupan bangsa Indonesia ini, lalu paradigma berpikir masyarakat Indonesia ini akan mengarah pada pemikiran yang radikal gitu. Dan yang terakhir, penciptaan norma itu harus melalui sebuah kesepakatan yang tadi sudah jelaskan. Kita Pancasila ini hadir karena adanya konsensus bersama. Oke, anak-anak, sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham? Paham, Ibu. Oke, jika Sudah paham, Bu. kalian sudah paham, sebelum kelas berakhir, Ibu harap kalian telah membaca ya dan memahami dengan teliti gitu dari berbagai literatur seputar pembelajaran pada hari ini gitu ya. Sebelumnya Ibu pengen minta dari kalian nih untuk menyimpulkan pembahasan pada hari ini secara singkat saja, silakan. Aku mau dong, Bu. Oke, boleh Dimas. Gimana? Jadi kalau menurut saya ya, Bu, Pancasila dan Indonesia itu tak akan pernah bisa dipisahkan. Nah, untuk keberlangsungan hidup yang baik, maka diperlukan juga adanya implementasi dari nilai Pancasila. Nah, sudah seharusnya kita sebagai generasi muda membangkitkan kembali semangat perjuangan pahlawan saat memperjuangkan kemerdekaan. Nah, dengan adanya pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan, diharapkan mampu menolak berbagai dampak negatif yang datang. Nah, dibutuhkan juga usaha yang keras tentunya untuk menanamkan kembali nilai Pancasila yang sudah mulai hilang dari kepribadian masyarakat Indonesia. Tetapi dengan usaha bersama pasti kita akan membawa hasil baik dalam perubahan. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, terima kasih ya Dimas sudah menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Berikutnya, sebagai bentuk penghargaannya untuk kalian, Ibu akan berikan penugasan untuk minggu depan, yaitu soal evaluasi yang dikerjakan melalui quizzes. Nanti kalian bisa langsung mengklik link yang ada di tampilan atau yang link sudah Ibu berikan pada WhatsApp group. Lalu nanti kalian akan
diminta untuk memasuki kodenya dan silakan untuk mengisi soal-soal yang sudah ada. Ada 10 soal di situ, jadi silakan kalian kerjakan dengan secara tepat gitu ya. Kemudian jangan lupa untuk membaca materi-materi juga mengenai bab 1 sub C pada buku paket PPKN kalian yang sudah kalian miliki tentang materi berikutnya gitu ya. Kalau nggak salah itu tentang contoh sikap dan perilaku untuk meneladani dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri begitu. Nah, anak-anak sekalian, akhirnya kita masuk ke akhir pembelajaran. Sekali lagi, Ibu ingatkan jangan lupa untuk mengerjakan tugas tadi ya, tugas evaluasi tadi. Tetap semangat buat anak-anak Ibu semua yang cantik, yang ganteng, yang baik. Semoga kalian selalu sehat dan jangan lupa olahraga juga ya. Terima kasih udah menjadi siswa yang baik pada pembelajaran Ibu hari ini. Terakhir, kita ucapkan bersama-sama hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita peroleh saat ini bisa menjadi berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Semangat selalu untuk anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih anak-anak.